Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Arifia dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang kurikulum dan teori-teori pendidikan. Yang pertama adalah pengertian kurikulum. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurire yang artinya tempat berpacu. Istilah kurikulum ini berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi. Jadi, istilah kurikulum berarti jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai ke garis finish untuk mencapai atau memperoleh sebuah penghargaan. Begitu juga dengan pendidikan. Secara terminologis, istilah kurikulum dalam pendidikan adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan oleh peserta didik agar peserta didik tersebut mendapatkan atau memperoleh sebuah ijazah. Teori kurikulum mempunyai pengaruh yang besar terhadap implementasi dan pengembangan kurikulum. Teori kurikulum bukan hanya sebagai landasan dan acuan saja, tetapi juga dapat menjelaskan dan memprediksi bagaimana praktik kurikulum tersebut. Dan juga teori pendidikan adalah perangkat penjelasan yang rasional dan sistematis yang membahas tentang aspek-aspek penting dalam pendidikan sebagai sistem. Teori pendidikan itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, teori pendidikan klasik. Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik, yaitu perennialisme, esensialisme, dan eksistensialisme, yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori ini lebih menekankan kepada peranan isi, bukan kepada proses. Yang kedua, teori pendidikan personal. Teori pendidikan personal ini harus dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki anak didik dengan bertolak dari kebutuhan dan minat peserta didik tersebut. Yang ketiga adalah teknologi pendidikan, yaitu suatu konsep pendidikan yang mempunyai persamaan dengan pendidikan klasik tentang peran pendidikan dalam menyampaikan informasi. Namun di antara keduanya ini berbeda. Dalam teknologi pendidikan yang lebih ditekankan adalah pembentukan dan penguasaan kompetensi dan kemampuan praktis, bukan pengawetan dan memelihara budaya alam seperti pendidikan klasik. Yang keempat adalah pendidikan interaksional. Pendidikan interaksional yaitu suatu konsep pendidikan yang bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi satu sama lainnya. Dalam pendidikan interaksional ini menekankan interaksi antara dua pihak, yaitu peserta didik kepada pendidik dan pendidik kepada peserta didik. Selanjutnya, hubungan kurikulum dan teori-teori pendidikan. Pada dasarnya, kurikulum berisikan tujuan, metode, media, evaluasi, bahan ajar dan berbagai pengalaman belajar. Selain itu, kurikulum merupakan segala pengetahuan, keterampilan, sikap, dan berbagai pengalaman yang harus diterima oleh anak didik selama ia masih menjadi murid. Hubungan kurikulum dan teori pendidikan sangat erat karena pendidikan menjadi sumber bagi pengembangan model kurikulum serta melatih peserta didik. Dan juga suatu kurikulum tersusun dengan mengacu pada suatu atau beberapa teori kurikulum. Dan teori kurikulum tersebut dijabarkan berdasarkan teori pendidikan. Karena di sisi lain tidak ada praktek atau penerapan yang baik tanpa adanya teori yang matang. Teori menjadi pedoman praktek dan praktek itu menjadi umpan balik bagi pengembangan teori pendidikan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.